Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Sania Zulfa. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke teman-teman, ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada perkembangbiakan hewan. Ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah penugasan. Baik teman-teman, setelah belajar hari ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian, kita juga mampu membuat laporan pengamatan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kalian tahu tidak, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia akan menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap di bumi ini. Kebayangkan kalau tidak ada individu baru, pasti akan terjadi kepunahan. Oke, kita lanjut ya ke perkembangbiakan hewan. Ada 2 nih. Yang pertama, generatif. Perkembangbiakan secara kawin atau terjadinya pembuahan, bertemunya sel telur dari betina dan sel sperma dari jantan. Lalu yang kedua, ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini perkembangbiakannya secara tak kawin. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti terus yuk. Oke, ini adalah perkembangan generatif. Yang pertama, yaitu melahirkan atau vivipar. Vivipar ini, pembuahan akan terjadi di dalam rahim hewan betina dan dia akan berkembang terus sampai akhirnya siap untuk dilahirkan. Sedangkan untuk yang bertelur atau ovipar, pembuahan ini terjadi di dalam cangkang telur. Nah, kemudian sama ya, calon individu barunya akan berkembang sampai siap menetas. Lalu yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Pembuahannya terjadi di dalam perut induknya, kemudian sampai siap untuk dilahirkan. Tapi, ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon induk barunya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh hewan yang melahirkan atau vivipar. Yang pertama yaitu kucing, yang kedua kambing, yang ketiga paus. Nah, paus ini punya keistimewaan ya. Meskipun paus hidup di laut, tapi dia berkembang biaknya dengan cara vivipar. Selanjutnya yaitu monyet. Kelima, ada gajah. Nah, masih banyak hewan vivipar lainnya yang kamu bisa cari tahu sendiri ya. Kita lanjut yuk ke contoh hewan bertelur atau ovipar. Yang pertama ada merpati, yang kedua ada buaya, ketiga arwana, dan yang terakhir ada burung unta. Nah, saya akan bahas satu saja ya. Ini adalah burung unta yang dikenal dengan larinya yang cepat. Selebihnya, kalian bisa cari tahu ya, karena masih ada keistimewaan yang lain. Yang terakhir nih, ada contoh hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ada kadal, terus ini ada platypus. Nah, platypus ini unik sekali ya. Lihat, mulutnya seperti paruh bebek. Ketiga, ada ular. Dan keempat, ada hiu. Oke, sekarang ke perkembangbiakan vegetatif. Contoh yang pertama, ada cacing pipih
atau disebut dengan cacing planaria. Nah, ini ketika ada cacing pipih, kemudian seperti membagi tubuhnya menjadi bagian atas dan bawah. Nah, ini dia akan tumbuh menjadi individu lagi kurang lebih 14 hari ya. Seperti ini contohnya. Lanjut, yang kedua yaitu tunas. Dan yang terakhir ada membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada hewan bersel rendah ya, atau sering disebut hewan bersel satu. Contohnya seperti amoeba. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan generatif. Ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Yang pertama, ini ada benang sari. Benang sari adalah sel jantannya, dan yang putih ini sel betinanya. Setelah itu terjadi penyerbukan, selanjutnya akan menjadi individu baru atau spesies bunga yang baru. Oke, berikutnya ini ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang alami dan buatan. Yang alami ini perkembangbiakannya terjadi secara alamiah. Sedangkan yang buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, kita lanjutkan ya. Ini contoh yang pertama, yaitu yang alami. Ada akar tinggal atau rizoma. Ini dia berupa akar, kemudian tumbuh di dalam atau di atas permukaan tanah. Sedangkan yang geragi ini, yaitu batang yang merambat di atas permukaan tanah. Kalau tunas adventif, kamu bisa lihat di ujung-ujungnya ada individu baru yang tumbuh ya. Nah, contohnya ini adalah cocor bebek. Kemudian untuk spora, ini punya arti beberapa sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindung. Nah, kamu bisa melihatnya di tumbuhan paku-pakuan ya. Selain itu juga ada jamur yang mempunyai spora juga. Nah, ada contoh lain lagi nih yang vegetatif alami. Ada umbi batang. Umbi batang tumbuh di dalam tanah dan berkembang menjadi umbi. Seperti ini ya contohnya. Kemudian ada umbi lapis. Daun tipis yang berlapis pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah akan tumbuh akar serabut membentuk cakram. Seperti ini ya contohnya. Nah, lanjut. Ada umbi akar. Di sini akar yang mengembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Ini contohnya ketela pohon ya. Kemudian yang terakhir ada tunas. Tunas tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tanaman sehingga membentuk rumpun. Nah, ini contohnya di pohon bambu ya. Oke, selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 5 nih. Yang pertama cangkok, stek, okulasi, menyambung, dan merunduk. Nah, pada cangkok ini terjadi pada tanaman yang berkayu ya, atau yang berkambium. Kemudian ada stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Kemudian potongan tersebut ditancapkan atau ditanam di tanah. Nah, nantinya itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oh iya, stek ini bisa dilakukan dengan 3 cara loh, yakni stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar dan singkong. Lanjut ke okulasi. Okulasi merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas dan dari batang bawah, sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Lanjut ya, menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas menjadi 2 tanaman yang sejenis. Contoh cara menyambung tanaman ini yaitu ketela pohon atau mangga.
Yang terakhir ada merunduk. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Nah, selanjutnya ada tugas nih. Apa nama dari hewan ini? Dan carilah hal-hal istimewa dari hewan di samping. Kalian pasti sudah tahu kan ini hewan apa? Silahkan dijawab ya. Oke teman-teman, penjelasan ini sangat singkat dan masih banyak kekurangan. Tapi saya harapkan ini dapat memberikan motivasi pada kalian ya untuk mencari tahu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh langsung ke kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.